Nah, balik lagi ke hasil dari SPSS-nya. Dapat kita ketahui tadi hasil SPSS kita untuk korelasi dari X-nya. Bisa kita lihat tadi pertanyaan pertama kita adalah persen korelasinya adalah 0,651 atau R hitungnya adalah 0,651. Bisa kita simpulkan valid. Yang kedua, R hitung atau persen korelasinya adalah 0,474. Dapat kita simpulkan juga valid karena lebih besar dari 0,3. Untuk pertanyaan ketiga, persen korelasinya adalah 0,451, dapat disimpulkan juga valid. Pertanyaan keempat dan kelima juga valid karena lebih besar dari 0,3. Untuk peraturan yang kedua, di situ adalah koefisien korelasi atau produk momennya harus lebih besar dari R tabel. Kita ketahui R tabel dari studi kasus ini, kita lihat dari, perhatikan tabel yang di layar saya. Yang kita pakai adalah tingkat signifikansi untuk uji dua arah dengan menggunakan alfa adalah 5% atau 0,05 dan N kurang 2, N adalah jumlah sampel kita adalah 30 dikurang 2 akan jadi 28, maka dapat disimpulkan tabel kita adalah 0,3610. Jika persen korelasi atau R hitung ini kita bandingkan dengan R tabel, masih lebih besar persen korelasinya, sehingga dapat disimpulkan pertanyaan pada variabel X itu adalah valid. Sedangkan untuk uji signifikansinya, dapat kita ketahui dari hasil signifikansi tutel yang di sini, yang kita ambil adalah jarak tempat tinggal atau 0,0, untuk pertanyaan kedua 0,08, pertanyaan ketiga 0,12, pertanyaan keempat 0,06, pertanyaan kelima 0,025. Kita bandingkan dengan tingkat kesalahan kita 5% atau signifikansinya 5%, maka pertanyaan dalam variabel X juga dianggap valid. Sedangkan untuk pertanyaan yang terhadap Y, persen korelasi pertanyaan pertama, kedua, ketiga, itu adalah valid karena lebih besar dari 0,3 dan lebih besar juga dari R tabelnya. Akan tetapi kita jumpai di pertanyaan keempat, persen korelasinya adalah 0,121. Jadi ini lebih kecil dari 0,3. 0,121 lebih kecil dari 0,3, maka dianggap tidak valid. Sedangkan untuk yang kedua juga lebih kecil dari R tabel kita, karena R tabel kita adalah 0,361, jadi lebih kecil juga, maka dianggap tidak valid atau tidak disimpulkan tidak valid. Sedangkan untuk pertanyaan kuesioner ketiga, di situ adalah valid karena lebih besar dari 0,3. Nah, setelah itu kita uji lagi datanya berdasarkan uji reliabilitas. Pengertian dari uji reliabilitas sendiri adalah analisis yang banyak digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan skala, kuesioner, atau angket. Untuk mengetahui apakah alat ukur tersebut mendapatkan pengukuran yang tetap
konsisten jika pengukuran diulang. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan dalam kuesioner, dalam studi kasus, itu harus konsisten hasilnya. Misalkan, jika kita ulang atau jika kita survei balik terhadap responden, jawabannya harus sama. Nah, untuk analisisnya, kita buka dulu layar data view kita dalam SPSS. Analyze, scale, reliability. Yang kita masukkan adalah pertanyaan-pertanyaan di dalam variabel X. Jadi ada pertanyaannya, 5 pertanyaan kita masukkan, langsung kita oke-kan. Nah, di sini terdapat alpha Cronbach's-nya adalah 0,242. Aturan dari alpha Cronbach's-nya harus melebihi dari 0,6, maka dia katakan reliable. Jadi, alpha Cronbach's-nya dalam variabel X adalah 0,242. Jadi, disimpulkan tidak reliable karena lebih kecil dari 0,6. Analisis yang kita lanjutkan terhadap pertanyaan di Y. Mari kita lihat apakah pertanyaannya juga reliable atau tidak reliable. Nah, untuk pertanyaan dalam variabel Y juga tidak reliable karena lebih kecil dari 0,6. Jadi dapat kita simpulkan variabel X dengan alpha Cronbach's-nya adalah 0,242 lebih kecil dari 0,6, disimpulkan tidak reliable, sedangkan variabel Y dengan hasil alpha Cronbach's-nya adalah 0,248 lebih kecil dari 0,6, disimpulkan juga tidak reliable. Kenapa sih dalam suatu kuesioner itu terjadi ketidakvalidan suatu data atau ketidakreliabelan suatu data? Mungkin dipengaruhi oleh sebagai berikut. Kurangnya validitas suatu data bisa dipengaruhi oleh keseluruhan item-item dipersepsikan oleh responden sebagai suatu yang sama atau homogen, kesalahan pemahaman verbal atau analogi, dan lain-lain. Maksudnya di sini adalah terjadi kesalahpemahaman antara satu responden dengan penelitian yang dibuat. Yang kedua adalah merupakan ketidakcermatan peneliti dalam membuat item-item pertanyaan sehingga menghasilkan item-item yang tidak valid. Jadi, peneliti harus lebih cermat dalam menyusun kuesioner. Untuk kurangnya reliabilitas, alasannya adalah pertanyaan-pertanyaan bertentangan dengan pertanyaan lainnya. Jadi tidak terjadi hubungan atau korelasi antara pertanyaan pertama dengan yang kedua, begitu sebaliknya. Kurang baiknya susunan kata atau isi kalimat pertanyaan tersebut disajikan sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Jadi terjadi miskomunikasi atau terjadi kesalahan penafsiran antara responden dengan peneliti, sehingga jika melakukan atau membuat suatu kuesioner harus menggunakan kata baku, susunan kata-katanya juga harus lebih tepat, dan bahasa yang kita gunakan harus dimengerti oleh responden yang kita tuju. Oke, sekian pertemuan kita minggu ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.